Dan ingat, waktu sahur waktu yang mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. Syukran lillah bi ni'matihi wa taufiqih. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan taufiknya. Pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah kita dipertemukan kembali di Lailatul Ijtima' di Majlis Ta'lim, Majlis Tafaqquh fid Din, Majlis Zikir ilallah tabaraka wa ta'ala. Majlis yang kita berkumpul dalam rangka untuk ingat kepada Allah Azza wa Jal, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun kita berada, dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Demikian pula kita berada di majlis zikir, majlis ilmu yang akan senantiasa mengingatkan kita semua akan hak-hak Allah Taala yang wajib setiap hamba untuk memenuhinya, yakni beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkannya, ikhlas, menjalankan ibadah hanya kepada Allah, menjalankan agama yang lurus. Barakallahu fikum. Kita malam hari ini insyaallah ta'ala kita berada di malam yang ke-23 di bulan Sya'ban insyaallah ta'ala, dan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Syahrul Karim, bulan yang mulia, yakni Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Ghufran, bulan penuh dengan ampunan. Demikian pula Syahrul Rahmah, bulan yang terlimpahnya rahmat Allah Taala. Demikian pula yang disebut dengan Syahrul Quran, bulan yang memang Allah awal pertama kali menurunkan Al-Quranul Karim, yang kita fahami bersama disebut peristiwa nuzulul Quran. Demikian pula bulan yang di dalamnya fihi lailatun khairu min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang Masya Allah, yang tentu bagi kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka tentu menyambutnya dengan sambutan yang penuh dengan rasa kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan, yang kita menyambutnya dengan ahlan wa sahla ya syahrul Ramadan.
Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan sebagaimana pembahasan kita tentang kitab Usyam diambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hadis yang sebelumnya adalah hadis yang beliau sebutkan dari jalan sahabat Abu Hurairah, di mana hadis itu Rasul mengharamkan, melarang kita mendahului bulan Ramadan itu dengan kita berpuasa sebelumnya sehari atau 2 hari. Dan di sini tentu adalah diharamkannya berpuasa sehari atau 2 hari sebelum memasuki Ramadan adalah puasa yang memang tidak ada sebab-sebab khusus, kecuali apabila ada sebab khusus dan kemudian dikecualikan illa rajulun atau illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang memang ada sebab dia kenapa berpuasa sehari itu sebelum, disebut oleh para ulama, semisal dia karena mengqadha karena waktu yang sempit, ya, karena sebab sehari 2 hari sebelum Ramadan maka dia masih mengqadha, masih punya hutang, itu sebab yang dibolehkan pertama. Yang kedua karena puasa nazar, karena dia pernah bernazar tentu wajib untuk ditunaikan. Demikian pula karena sebab dia puasa yang memang awal disyariatkan, sebagaimana dia orang-orang yang memang ahli puasa Senin dan Khamis, ya. Dan kebetulan sehari atau 2 hari sebelum, karena bisa saja itu jatuh pada hari Khamis atau mungkin karena Senin. Adapun kemudian puasa karena niatnya baik, maka jelas itu haram, tidak boleh. Kenapa antum puasa mengawali sebelum masuk Ramadan sehari 2 hari? Dia mengatakan, nuri itu zadatul khair, saya ingin menambah kebaikan. Maka ini pula masuk dalam hadis ini, maka hukumnya haram. Karena kandungan hadis ini disebut dalam kitab-kitab yang lain adalah larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum memasuki Ramadan. Itu hadis pertama yang kita telah bahas. Mereview kembali, mengingatkan kembali yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang sudah kita baca adalah hadis Ammar ibnu Yasir. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau secara ta'liq. Ya. Artinya beliau tidak sebutkan dengan sanad yang rinci, tetapi sebutkan dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Tentang apa? Barang siapa yang berpuasa pada hari yang dilakukan di dalamnya. Artinya hari itu hari yang masih, hari yang yusyakku fi, ya, hari yang masih dilakukan. Apa maksudnya? Ketika dilakukan ru'yatul hilal pada tanggal 29 bulan Sya'ban, ternyata tidak kelihatan. Sebab mungkin mendung atau sebab-sebab yang memang adanya tidak ada kemampuan untuk bisa melihat hilal. Maka di sini yang dimaksudkan hari yang diragukan. Maka hukumnya di sini barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka faqad ashabal qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Walaupun di sini ada fihi khilaf bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama pada hari yang dilakukan tadi. Yakni wa dhahaba jumhurul ulama, adapun mayoritas para ulama berpendapat hukumnya tidak boleh dan haram. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hanbal, maka seperti itu. Dan termasuk pendalilannya pakai dengan dalil hadis ini. Tadi kenapa? Hukum asalnya masih Sya'ban. Maka akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Demikian pula hari yang dilakukan. Kita tidak boleh bahwa kita iftar atau kita ini beridul fitri atau kita kemudian membatalkan puasa kita pada tanggal 29 Ramadan. Ketika dilakukan ru'yatul hilal, maka tidak kelihatan. Maka itu maksudnya hukum asalnya dia masih Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat yang lain nanti pendukung daripada hadis berikutnya,
la tusumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat, dan jangan kalian berbuka sampai kalian juga melihat. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, maka ia berkata, sami'tu, aku telah mendengar. Mendengar siapa? Ini sahabat. Sehingga dia dengan mendengar telinganya sendiri, langsung dengan kedua telinganya. Karena namanya sahabat, man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi. Yang namanya sahabat itu siapa? Orang yang pernah bertemu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bertemu berjumpa, dan dia beriman dengan Rasulullah, dan dia wafat pun dalam keadaan beriman. Karena ada orang yang pernah beriman dengan Rasul, tapi ternyata di akhir itu dia murtad. Semisal peristiwa terjadi ketika mereka awal hijrah ke Habasyah. Terjadi. Maka bukan sahabat. Atau ada pula orang yang dia hidup di masa Rasulullah dan beriman, tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Maka para ulama mengatakan apa? Dia adalah tabi'in. Seperti kisah siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi. Awal tentang syariat adanya salatul ghaib, itulah peristiwa wafatnya siapa? Raja Najasyi. Raja di tengah-tengah mereka Nasara. Dan dia tetap beriman, menyembunyikan keimanan dia. Dia wafat, dia meninggal dalam keadaan beriman. Sehingga tidak dilaksanakannya yang namanya kifayah, rukun kifayah. Maka di sini Rasulullah SAW ketika mendengar, maka perintahkan untuk sholat ghaib. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya. Melihat apa di sini? Melihat namanya hilal. Hilal itu apa? Hilal itu adalah tanggal awal, tanggal muda daripada bulan tadi. Setiap bulan daripada bulan-bulan Islam, nah namanya hilal, dan hilal itu disebutkan adalah dari tanggal 1, 2, 3. Sehingga kalau orang-orang mengatakan ra'aitu al-hilal, aku melihat hilal, berarti maksudnya apa? Ya tanggal 1, bisa tanggal 2, atau maksimal tanggal 3. Tapi kalau lebih dari itu mereka mengatakan apa? Ra'aitu al-qamar. Aku telah melihat apa? Maka kita ingat ada sebuah riwayat pernah di masa Rasulullah SAW. Jadi mendapatkan khabar berita karena tadinya sudah berusaha untuk melihat hilal, tidak kelihatan hilal, terutama ketika apa? Idul Fitri. Nah, dan itu ada khabar berita baru bisa dilihat setelah barakallahu fikum ya hampir mendekati zuhur. Jadi kan sudah lewat kan? Nah, sehingga baru kemudian dilakukan sholat besoknya. Berarti ketika itu tanggal 30. Ya kan? Masih menggenapkan, tapi karena dilihat ada yang mengkhabarkan melihat, maka di situ. Nah, jadi itu hilal. Apabila kalian melihatnya hilal fasumu, maka berpuasalah. Ini bentuk perintah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian apa? Melihatnya, berarti melihat hilal Idul Fitri. Ya. Maka fa'aftiru. Beridul Fitrilah kalian, berbukalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Maka jika kalian kemudian tertutupi atas kalian, ya enggak bisa melihat, tertutupi. Disebut oleh para ulama bisa karena sebab mendung, bisa karena sebab yakni debu. Jadi karena badai ya. Nah, jadi kalau yang antum mungkin pernah perjalanan jauh panjang, bagaimana keliling tentang Saudi, kalau masih Mekah, Madinah, itu baru gunung-gunung batu saja. Tapi kalau antum perjalanan dari Madinah menuju Yambo, menuju Badr dan sekitarnya, itu isinya apa? Ya gunung pasir. Pasir itu yang antum lihat. Nah, jadi seperti itu, dan itu bisa mempengaruhi apa? Nah, tidak bisa dilihat. Insyaallah ya. Nazalan matar. Nah, faqdurulah di sini. Nah, Rasul pun menjelaskan dalam riwayat Muslim
Fa idza ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila kalian tertutupi karena tidak bisa melihat, maka hitunglah bahwa hari itu, hitungan hari di bulan itu 30 hari. Walil Bukhari fa akmalul iddah 30. Maka sempurnakan 30 hari. Namanya apa? Ikmalul iddah. Maka oleh sebab itu sebenarnya ini sangat mudah dan gampang. Bagaimana seseorang, dan di sini disebutkan apa? Wajibnya seseorang itu ketika dia itu berpuasa, dan dengan apa dia diwajibkan berpuasa? Karena apa? Tetapnya dan jelasnya masuknya bulan. Dengan cara apa? Bi ru'yatil hilal. Namanya ru'yah, melihat. Dengan bahasa Quran pakai syahida, bahasa hadis dengan pakai apa? Ro'a. Ya, ro'aitumu, ro'aita, ro'aitum. Jadi dengan melihat. Kadang dengan kalimat syahida. Karena kalau orang mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Dan kemudian di dalam Islam bulan ini sudah jelas 29 dan 30 hari. Kalau 30 hari berarti namanya ikmalul iddah, menyempurnakan karena nggak bisa dilihat. Nggak ada ihmal yang lain. Nggak ada alternatif yang lain. Nggak mungkin 28, nggak mungkin 31. Jadi seperti itu. Nah, misalkan contoh. Dan ini berarti apa? Adanya munculnya hilal. Nah, munculnya hilal namanya matla'ul hilal atau matali'ul hilal. Nah, memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah masing-masing negeri Islam itu ada muncul hilal? Apakah ketika satu negeri Islam itu sudah kelihatan hilal, apakah menjadi kewajiban semua terjadi khilaf? Ya. Tapi pendapat yang terkuat, dan bahkan Syekh Albani pun menyebutkan dalam kitab beliau itu menyebutkan apa? Kalian berpuasa dengan negeri-negeri kalian. Ya, jadi seperti itu. Kembali barakallahu fikum, maka disebutkan bahwa jalan untuk mengetahui hilal maka huwa ar-ru'ya la ghairuha. Kalau orang pengen tahu itu hilal bulan awal dengan melihat, tidak yang selainnya. Patokannya adalah tempat munculnya. Adapun bil hisab la yasih. Adapun dengan menghitung maka tidak sah. Ya. Kenapa demikian? Karena memang syariat Islam itu siapapun. Tidak pandang bulu. Ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan pula hadis Abu Hurairah, fa akmilul iddah sya'ban 30. Maka sempurnakan bulan, hitungan bulan itu harinya adalah 30. Ya. Dan kemudian pula hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah ibnu Umar, tara an-nasu al-hilal. Manusia waktu itu mereka itu memang mencari. Jadi mereka banyak manusia berkumpul untuk mencari yang namanya hilal. Sehingga bebas ketika itu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghabarkan kepada Rasulullah, anni ra'aitu. Sesungguhnya aku melihatnya ya Rasul. Fasama, Nabi pula berpuasa, wa amaran nasa bisyamih. Maka Rasul memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian dari yang berikutnya dari Ibnu Abbas, anna a'rabiyyan, orang Arab jaa ila Nabi. A'rabiyyan di sini maksudnya adalah selain orang Arab. Bisa disebut pula ahlul bawadi,
Ya. Kemudian bisa juga ahlul jabal, artinya orang-orang yang tidak berpendidikan, ya, orang-orang yang mungkin tinggalnya itu nomaden, bisa jadi kemudian di gunung, ya, memang di pelosok, atau dengan bahasa kita orang Badui. Antum tahu bagaimana orang Badui? Ya, bahasanya kasar, ya, dalil adab, kadang begitu kan? Nah ini nih seperti itu memang, ya, karena memang tidak berpendidikan. Datang dia kepada Nabi, ja'ilan Nabi. Faqala inni ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, aku lihat hilal. Nabi yang bertanya, Atashhadu an la ilaha illallah? Apakah engkau bersaksi sendiri sebenarnya hak kecuali Allah? Qala na'am, ya. Qala Nabi tanya lagi, Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah? Qala na'am, iya. Dengan sebab datangnya orang Badui ngomong, dia lihat hilal, dan Rasul bersumpah bertanya tentang dua kalimat syahadat tadi. Fa'adzin fin nas ya Bilal. Apa fa'adzin? Maka umumkan wahai Bilal di tengah-tengah manusia, ayyasumu ghadan, agar mereka manusia besok berpuasa. Nah, maka barakallahu fikum, di sini telah jelas dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Maka kemudian ada untuk memperkuat tentang permasalahan tadi, sebenarnya yang memiliki hak untuk mengumumkan hilal, kapan masuknya Ramadan, kapan mengakhiri Ramadan, maka itu adalah hak daripada pemerintah muslimin. Ya, pemerintah muslimin. Itu yang mereka lebih berhak. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana jika ada orang, kalau tadi kan disebutkan Ibnu Umar mengkhabarkan, tadinya tara an-nas al-hilal, mayoritas manusia mencari hilal. Tapi yang mengkhabarkan lebih awal siapa? Ibnu Umar. Kemudian tadi datang orang Badui. Kemudian juga mengatakan aku melihat hilal. Nabi mengatakan adzin bin nasi ya Bilal. Ya, ayyasum ghadan. Kan begitu Nabi mengatakan. Nah, ini menjelaskan apa? Ternyata kabar seseorang yang dia mengatakan melihat hilal dan orang itu jujur, ya, maka khabar itu diterima dalam posisi tentang pengkhabaran masuknya hilal. Walaupun itu dengan datang kabar orang satu, dia beriman, dia jujur. Kemudian yang kedua, jika itu adalah hilal tentang Idul Fitri, maka para ulama menyatakan tidaklah cukup hanya dengan satu khabar berita dari orang, tapi minimal harus dua orang. Nah, sekarang misalkan kita posisikan di masa-masa kita hari ini. Dan ada sebuah pernyataan bagaimana tatkala ada orang itu melihat hilal sendiri yang zaman kita hari ini. Kalau ini jelas Rasulullah SAW, dia laporkan ke Rasulullah, dan Rasulullah SAW adalah sebagai Rasul, termasuk artinya apa? Sebagai wakil untuk memutuskan hukum ketika itu. Ya. Adapun di masa kita, orang melihat hilal sendiri. Ya. Nah, gimana posisinya? Lihat hilal misalkan Ramadan, sendiri dia lihat. Lihat hilal Idul Fitri sendiri. Ini bagaimana? Apakah bisa dipakai? Dia melihat hilal tadi, maka ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, maka dia tetap berpuasa kalau dia lihat hilal Ramadan sendiri. Maka annahu yasum idza ra'a hilal Ramadan. Wa yuftir li hilal Syawal sirran li alla yukhalifa al-jamaah. Adapun kalau dia melihat hilal sendiri, ya, maka di sini dia pula berbuka tetapi sirron. Artinya dia sembunyi-sembunyi. Li alla yukhalifa al-jamaah, agar dia tidak menyelisih mayoritas. Perlu diperhatikan, kalau lihat hilal Ramadan sendiri tetap dia puasa, pendapat yang pertama. Kalau dia lihat hilal Idul Fitri, maka dia harus rahasiakan supaya tidak menyelisih jamaah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Termasuk pula Imam Ibnu Hazm di antara riwayat dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang kedua, orang lihat hilal sendiri, hilal Ramadan, maka dia berpuasa dengan ru'yah dia untuk Ramadan.
Sama dengan yang pertama ya. Adapun untuk hilal yang dia lihat adalah Idul Fitri, maka dia tidak boleh berbuka kecuali bersama mayoritas. Pendapat siapa ini? Imam Abu Hanifah, Malik, dan termasuk pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad ibn Muhammad. Jadi kalau yang pertama ada beda yang kedua ya. Bedanya apa? Enggak boleh dia Idul Fitri. Walaupun dia lihat. Kecuali dengan manusia. Kalau tadi silakan dia berbuka, silakan Idul Fitri. Tapi kemudian apa? Dia sembunyikan. Yang muskilah juga. Mana orang Idul Fitri sendirian. Ya kan? Ya ini muskilah. Ya. Gharib. Adapun kemudian yang pendapat ketika ru'yah hilal dia enggak dipakai. Ya. Jadi apa? La yu'mal bi ru'yatih, tidak diamalkan, tidak dipakai ru'yah dia. Maka fayusumu ma'an nas, dia berpuasa bersama manusia, berbuka bersama mereka manusia. Artinya apa? Mayoritas muslimin. Maka oleh sebab itu ingat di antara tanda-tanda bahwa itu adalah biladul muslimin yang disebutkan antum melihat syarah dalam kitab salah satu usul Syekh Utsaimin ya. Maka di sana beliau menyebutkan bagaimana membedakan antara biladul muslimin dan biladul kufar. Biladul kufur. Salah satunya apa? Apabila di sana ditegakkannya syiar-syiar Islam. Salah satunya apa? Yaitu tentang penetapan Id. Dan tanpa ragu, Ramadan itu adalah syiar Islam. Bahkan bagian dari rukun Islam. Nah, maka oleh sebab itu, barakallahu fikum, kita nukil perkataan Imam yakni Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka beliau menyatakan bahwa al-umara ya, pemimpin-pemimpin kalian itu mengurusi urusan kalian ada 5 hal. Yang pertama apa? Salatul jamaah. Yang kedua salatul jum'ah. Yang ketiga apa? Salatul Aid. Kemudian hudud, yakni penegakan hukum, qisas, rajam. Dan kemudian yang kelima apa? Az-zuhur, menetapkan batas-batas wilayah. Maka beliau sampai menyatakan wallahi la yastaqimud dinu illa bih. Demi Allah tidak akan tegak agama ini kecuali dengan mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, antum bisa lihat rujuk dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Imam Al-Habib Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Jadi ini, maka oleh sebab itu seandainya ada mungkin ana Masya Allah ana lihat hilal, tidak diterima, tidak perlu ngamuk. Ya, ini dasar demikian tidak perlu, itu haknya. Dan inilah pendapat al-rajih, dan kemudian ini adalah yang dipilih oleh Imam Ahmad, demikian pilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk ulama-ulama asriyah di masa kita, Ibnu Bas, Syekh Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, termasuk itu, dan Syekh Albani, ya, puasa kalian hari-hari yang kalian itu semua berpuasa. Idul Fitri kalian di mana adalah hari-hari yang kalian itu beridul fitri. Dan wa adhakum yauma tutahhurun, dan hari-hari Idul Adha kalian yang artinya hari-hari yang kalian juga beridul adha. Wa ma'nahu anna as-shauma wal fitra yakunu ma'al jamaah. Maknanya hadis tadi yakni riwayatnya Sahih Syalbani akhraj Abu Daud disebutkan dalam kitab Al-Irwa wal Al-Ghalil bahwa artinya apa kata beliau? Intinya disebutkan bahwa kalian wal adha wa maknahu kalian berpuasa itu ada sungguhnya dan beridul fitri bersama ma'al jamaah. Ya, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum, maka ini sekali lagi bahwa seseorang itu wajib berpuasa ketika apa? Dia melihat hilal dengan cara dia dapat kabar berita, ya, dengan cara dia dapat pengumuman. Jadi seperti itu. Nah, adapun misal seandainya seseorang itu mungkin dari ba'dal isya maka dia tidur, tidak dapat dia berita gembira. Apa tidak dapat kabar tentang bahwa sudah Ramadan. Kemudian dia bangun, ya, maka sudah subuh.
Mungkin saja dia sudah makan, dia sudah minum, baru dia dapat berita setelah sampai baru jam 8 dapat berita bahwa sudah masuk Ramadan. Ini gimana posisi dia? Maka kalau kita merujuk pada sifat saumin Nabi, maka bahwa beban tanggung jawab kewajiban itu menurut kadar apa yang dia mampu. Karena dia sudah tidak dengar, tidak dapat kabar, ya udah. Maka memang ada khilaf, dia harus menahan diri ketika itu, dia wajib qadha. Ada pendapat yang lain, dia tidak perlu, ya dia tahan, nah dia nggak perlu qadha. Kenapa? Dia dapat beritanya baru ketika itu. Ya ibarat orang tidak paham. Jadi seperti itu. Nah, Wallahu alam. Sekali lagi bahwa berpuasa beridul fitri dengan apa tadi? Ru'yatul hilal. Maka oleh sebab itu juga disebutkan dengan riwayat yang lain. Dan ini keutamaan. Sehingga syariat ini untuk umum. Nabi mengatakan apa? Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu. Asyahru hakadha wa hakadha. Hadis akhrajul Bukhari wa Muslim dan yang lain selain keduanya. Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Umat yang ummi itu umat yang kami tidak pernah menulis dan kami tidak pernah menghitung. Dan 1 bulan atau bulan dalam Islam hitungan hari itu 29 hari, kalau tidak adalah 30 hari. Dan itu maknanya apa? Di samping yakni marrah, ya, bisa jadi 1 kali tis'a wa isyrin wa marrah 30. Bisa jadi dia 29 hari atau 30 hari. Ya, jadi ini adalah apa? Barakallahu fikum, sudah diketahui. Maka kemudian munculnya hisab disebutkan dan itu terjadi di kalangan ahlul fikih mutaakhirin yang baru-baru. Ya. Disebutkan ba'dal mi'ah ats-tsalitsah. Ya. Ada munculnya hisab, perhitungan. Ya, ini setelah apa? Yakni abad ketiga Hijriyah. Itu baru muncul. Jadi dulu enggak ada terjadi. Jadi masa Rasulullah, di masa generasi tabi'in, atba'ut tabi'in tidak pernah dikenal. Ya. Wa hadza syadz. Ya, dan ini menyelisihi masbukun yang dahulu. Bil ijma', secara ijma' bila khilaf, tanpa ada perselisihan bahwa tidak dibenarkan. Dan lebih-lebih secara pakai akal kita, hisab namanya menghitung. Berarti hanya orang bisa ngitung. Mungkin karena orang belajar IPA atau mungkin karena belajar ilmu matematika. Berarti yang tidak pernah tahu belajar matematika, IPA berarti nggak bisa. Berarti ya dia nggak bisa berarti kan. Dan agama tidak seperti itu. Ya. Nah, adapun makna hadis tadi, kami umat yang ummi diutus di tengah-tengah umat yang ummi, tidak menulis, tidak menghitung, maka ini adalah bentuk kemuliaan Rasulullah SAW. Dan bukan menyatakan tidak bolehnya orang itu belajar nulis. Oh, belajar nulis itu haram. Bukan. Oh, belajar matematik itu haram. Tidak. Sehingga barakallahu fikum, orang tahu, oh itu angka 1, angka 2, bisa lihat jam. Itu membantu. Ya, itu membantu. Barakallahu fikum. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi syariat kembalikan kepada syariat. Jangan sampai kemudian kita justru lebih pintar atau minteri syariat. Ya. Jadi jangan kemudian mengatakan tafsir fakturulah adanya kemudian takwil tafsir yang macam-macam. Tidak. Maka tetap Nabi yang menjelaskan tafsir itu. Fa'akmilul iddah Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan hari Sya'ban ketika itu 30 hari. Jadi sebenarnya itu gampang, jelas, mudah, sudah tidak perlu lagi mikir yang tidak. Dan serahkan saja kepada memang yang ahlinya, yaitu waliul amr. Kenapa? Itu jam'ul kalimah. Itu adalah kemaslahatan. Itu menjaga daripada ukhuwah al-islamiyah. Karena itu syiar. Jadi seperti itu. Dan saya memberikan semacam gambaran. Seandainya misal di Kabupaten Buleleng ini ternyata umat Islam itu
mereka menyatakan sudah Idul Fitri, tapi patokannya bil hisab, maka jelas tidak dibenarkan untuk dipakai. Antum tetap menyelisih dan antum ikut yang pakai ru'yatul hilal. Kalau seandainya tetap pakai hisab, maka tidak bisa dipakai. Nah, jadi seperti itu. Maka tetap bahwa maka dengan apa tadi ru'yatul hilal, otomatis sebab itu apa? Pemerintah sudah mengakomodir semua elemen ormas-ormas yang ada. Kenapa kemudian tidak pakai? Maka disinilah ada apa di balik itu, wallahu a'lam. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah tentang hadis wa an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari Hafsah, ibunya kaum mukminin, sahabiyah min zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang di malam harinya tidak meniatkan puasa, ya, sebelum fajar, ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Rawahul khamsah. Ya. Walid Daruqutni, ada Imam Ad-Daruqutni, beliau menambahkan la siyama liman lam yufrid minal lail. Maka tidak ada puasa bagi siapapun yang tidak mewajibkan. Maksudnya mensengaja niat di malam hari. Jadi seperti itu. Tentang hadis ini adalah tentang niat puasa. Sesungguhnya puasa tidak sah kecuali dengan niat. Sebenarnya juga dikuatkan hadis yang lain, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hasilnya amal-amal itu tergantung niat. Dan hasilnya setiap seseorang itu akan dinilai oleh Allah, ibadah dia tergantung apa yang dia niatkan. Nah, dan niat itu adalah at-tamyizu bainal ibadah wal 'adah. Bainal ibadatil wajibah wa ibadatul nafilah. Niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Membedakan antara bahwa itu ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Nah, jadi seperti itu. Dan dilanjutkan pula hadis yang berikutnya tentang hadis Aisyah, istri Nabi. Dia berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqal hal indakum syai'. Kata Aisyah, waktu itu Nabi datang masuk ke rumahku pada suatu hari. Waktu itu Nabi bertanya, kata Aisyah, apakah di sisimu ada sesuatu? Artinya ada makanan. Ya, kulna, maka kami menjawab, la, enggak ada ya Rasul. Kalau Nabi kemudian menyatakan, fa inni idzan shaim. Maka sesungguhnya kalau begitu, karena enggak ada apa-apa yang di rumahmu, maka aku berpuasa. Thumma atana yauman akhar. Kemudian Rasul pernah mendatangi kami pada hari yang lain. Fakulna, kami katakan, uhtiya ilaina haisun. Ada yang memberikan hadiah kepada kami ya Rasul, haisun. Ya, sebuah makanan begitu. Faqala aridihi falaqad asbahtu sha'iman fa akala. Ya, maka sungguh tadinya aku tadi niat puasa, maka kemudian Rasul makan. Rawahu Muslim. Maka dengan ini bahwa puasa itu ada dua macam. Ada puasa wajib seperti Ramadan, seperti mengqadha, puasa kafarah,
puasa nazar, ya. Adapun puasa yang macam kedua, puasa sunnah, ya. Nah, adapun kalau puasa wajib tidak sah kecuali niat qabla tulu'il fajr. Tidak sah niatnya dan itu dianggap puasa kalau itu wajib, ya. Kecuali niat apa? Sebelum dan batas akhirnya adalah qabla tulu'il fajr. Ya. Maka seandainya dia pagi hari belum makan, belum minum, dan kemudian tetapi dia niat untuk puasa, ya, maka aku jadikan hari ini mengqadha. Aku jadikan hari ini aku puasa kafarah. Ya. Jadi seperti itu. Maka mana dia tidak dianggap niat. Nah, jadi seperti itu. Maka ini perlu apa? Dipahami. Nah, maka di sini menyugaskan apa? Barang siapa dan riwayat yang lain yang malamnya dia tidak niat puasa sebelum fajar maka tidak sah. Ya. Maka barakallahu fikum, ini puasa wajib. Maka senantiasa dia niat, maka batas akhirnya maka dia niatkan sebelum masuk waktu fajar, tentu fajar yang kedua. Ya. Nah, fa idza nawahu qabla ayatli al-fajr wa nama alaihi niyyatihi. Ya. Kalau kemudian dia niatnya sebelum fajar, kemudian dia tidur, dia tidak bangun, buka, maksudnya makan sahur, bangun kecuali apa? Siang, maka puasa sahih. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Ya belum makan, belum minum, dan sudah niat. Nah, tapi kalau dia tidur tanpa ada niat, dan di sini dia niat, puasa wajib. Ya, maka posisi yang seperti ini ya tidak ada nilainya. Kenapa puasa wajib? Beda dengan riwayat yang tadi. Hadis Aisyah. Maka jika kemudian itu puasa sunnah, maka itu dibenarkan, kekhususan untuk itu. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Maka persyaratannya adalah pertama al-jazmu, membulatkan niat itu. Jadi dia bulat niat. At-ta'yinu, menentukan aku ini puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah masih ada, boleh. Sebenarnya sebutkan hadis tadi. At-tabyid, di malam hari. Ya, itu kalau puasa apa tadi? Wajib. Ya. Kemudian adakah tajdidun niyyah li kulli lailah min Ramadan? Apakah dia harus membaharui niat setiap malam Ramadan? Maka di sini disebutkan fayajibu tabyidus siyam fi kulli lailah min layali Ramadan. Dan ini jumhur ulama. Sebenarnya hadis Hafsah tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ini jumhur menyatakan seperti itu. Ya, adapun ada riwayat yang lain cukup dia niat satu kali dalam sebulan di awal seperti sholat. Ini pendapat di antara Imam Ahmad. Ya. Nah, tapi pendapat yang al-rajih tetap manhaj jumhur. Maka oleh sebab itu faedahnya tatahaqqaqu an-niyyah ala wasfil mutaqaddam bil qiyam ya fi waqti sahab. Maka itu niat itu dianggap tajdidun niyyah, tajdidun niyyah. Maka peristiwa yang terdahulu apa? Dengan dia itu melakukan makan di waktu sahur. Dia ketika makan, ketika dia minum. Ya, karena sahur ini kan juga niatnya apa ya? Makan sahur ya memang niatnya puasa. Ya, kenapa? Li'anna niyyah hiya al-qasdu ila syai' aw al-iradalah. Maka wahada qad hasala lahu al-qasdu al-mu'tabar. Maka jika dia makan sahur tentu tujuannya ada, maka di sini telah mendapatkan hasil makna niat tadi yang teranggap wallahu a'lam. Nah, jadi enggak perlu ada niat itu talafut, enggak ada sebagaimana ini. Maka justru itu tidak ada datang dari
Nabi SAW kalau itu diyakini adalah syariat, itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Kenapa? Dianggap menambah atau menyaingi syariat. Maka jatuhnya kepada bid'ah karena sebab apa? Diyakini itu bagian syariat. Itu sebabnya dan dilakukan berulang-ulang. Wallahu a'lam. Sudah habis waktu. Hah? 5 menit. Masih panjang. Baik, jadi seperti itu. Kemudian ini tentang niat tadi seperti itu. Jadi barakallahu fikum. Jadi sehingga kita pahami, tidak perlu lagi apa? Nggak perlu lagi repot-repot. Harus menghafal. Kalau tidak hafal tidak sah. Tidak ada ya. Aduh tidak hafal niati. Sama orang sudah di depannya jenazah. Ya kan? Tahu kalau sholat jenazah itu tidak perlu rukuk dan sujud. Oh takbirnya 4. Ya kan? Oh iya, takbir yang pertama suratul Fatihah. Ya kan? Enggak perlu doa iftitah. Kemudian takbir yang kedua apa? Sholawat. Takbir yang ketiga doa lil mayyit. Takbir yang keempat bebas. Ya, mau baca Rabbana atina fid dunya boleh. Allahumma la tahmina ajrahu boleh. Lanjutnya tanpa juga enggak apa-apa. Salam, sudah. Tapi saya nggak hafal niatnya. Nah, gitu ya. Wallahu alam. Kita tutup dulu dan insyaallah kita lanjutkan kata lisya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahim, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, pembahasan kita pada tadi pada salatul maghrib sampailah kita pada hadis Aisyah, yakni berkaitan tentang niat dan wajibnya niat itu dimaksudkan atau disengaja adalah di malam hari, terutama puasa wajib, dan batasan akhir adalah sampai waktu fajar shadiq atau fajr tsani, fajar yang kedua. Nah, kemudian adapun kalau puasa sunnah, sebagaimana hadis Aisyah, tidaklah mengapa walaupun mungkin dia belum niat di malam hari, maka ketika siangnya dia belum makan dan minum, kemudian dia meniatkan berpuasa, maka puasanya sah untuk puasa sunnah. Barakallahu fikum. Ruknus siyam, rukun puasa adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila al-maghrib. Itu rukunnya, mencegah, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, baik yang secara hissiyah dan maknawiyah. Itu pembatal yang memang harus apa? Harus ditahan. Adapun pembatal yang sifatnya hissiyah, yang kita maklumi sebagaimana makan secara sengaja, minum secara sengaja, muntah secara sengaja, ya, kemudian jima di siang hari secara sengaja, itu makna pembatal secara hissiyah yang harus ditinggal, dan itu rukunnya. Adapun pembatal secara maknawiyah, artinya apa? Kalaupun mungkin secara
zahir puasa kita sah karena kita tidak makan, tidak minum sebagaimana pembatal yang usia tadi. Tapi ternyata kita tidak bisa meninggalkan pembatal yang sifatnya ma'nawiyah. Semisal apa? Ya, dia tidak bisa menjaga lisannya dari berdusta, dari kata berbohong, kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Matanya pula tidak bisa dia menahan diri dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah. Telinganya juga demikian. Puasanya sah, tetapi dia tidak mendapatkan apa? Nilai pahala di hadapan Allah. Bisa enggak dapat sama sekali atau mungkin sedikit. Berdasarkan hadis, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl ya walaysa lillahi hajatun ayyata ta'amahu syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang sifatnya dusta, termasuk riba, termasuk namimah, ya, dan dia mengamalkannya, dan dia melakukan kejahilan tentangnya, Allah nggak butuh, ya, tentang puasa yang seperti itu, walaupun dia tidak makan, tidak minum. Dan bahkan ditegaskan Rasulullah SAW, laisa siyam minal aql wasyurb wa innama siyam minal lagwi war rafath. Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi yang penting apa? Dia meninggalkan dari apa? Perkataan yang sia-sia dan sesuatu yang keji. Dan waktunya disertai dengan niat dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Berdasarkan dalil firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, kalau sudah kita ketahui bahwa niat tadi, kemudian hadis yang tentang bab niat, dan kemudian apa? Tentang rukun puasa, maka kemudian kita akan tambahkan tentang hadis berikutnya. Hadis berikutnya berbicara tentang apa? Sunnah puasa dan adab-adabnya. Jadi ada sunnah puasa, ada rukunnya, ada wajibnya, demikian pula apa? Ada adab. Nah, kalau kemudian tentang adab, tentang sunnah-sunnah di sini, maka hanya apa? Mengurangi kesempurnaan pahala. Ya. Akan tetapi tidak apa? Mempengaruhi keabsahan saum kita. Hanya mengurangi nilai pahala. Afdhaliyah keutamaan puasa kita. Maka hadis dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai, dari Sahal ibnu Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasi bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ini tentang apa? Hadis menyebutkan apa? Kalau memang itu sudah waktu berbuka, segerakan berbuka. Jangan ditunda. Ya, karena merasa kuat katanya. Di sini adalah apa? Al-hattu ala ta'jilil fitr. Idza tahaqqaqa min ghurubi syams imma bil masyahid wa imma bi ikhbari man yajuzu al-amal bi qawlihi au bi sima'il adhan. Jadi hadis ini menyebutkan apa? Adab berbuka. Demikian pula nanti adab tentang sahur. Ya. Yaitu apa? Menyegerakan, segera itu segera, tidak menunda. Sampai Nabi menyatakan apa? Ternyata seseorang itu dia akan senantiasa dalam sebuah kebaikan, dan dia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka. Menyegerakan apa? Buka. Jadi seperti itu. Dan tentang buka di sini, kita tahu kapan menyegerakan buka apabila itu sudah dilihat, yakni apa? Matahari ketika ghurub. Ghurub itu tenggelam. Nah, berarti kalau orang tahu itu bahwa
Matahari telah tenggelam karena melihat kan. Adapun waktu-waktu sholat itu dengan melihat pula. Cuma beda kalau melihat hilal maka berkaitan dengan bulan. Adapun waktu sholat dengan matahari. Disebut dengan maghrib karena ghurub syams. Ya. Jadi seperti itu. Bisa pula kalau tidak seperti itu maka dengan khabar berita. Ya. Di mana siapapun orang yang boleh untuk diamalkan dengan ucapan dia atau dengan mendengar azan, yakni orang yang berazan pada waktu-waktu yang memang telah dijadikan patokan. Maka di sini wa yubadir bil iftar, segera untuk berbuka. Nah, kalau adapun riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, di sini hadisun qudsi. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambaku ya, yang paling aku cintai untukku yang memang menyegerakan apa? Berbuka. Ya. Jadi menyegerakan apa? Berbuka. Dan barakallahu fikum, adapun tentang doa di sini sebagaimana berbuka itu yang paling bagus ya, maka dengan apa? Dengan rutop. Rutop itu kurma basah ya, kurma yang masih basah namanya rutop. Karena kalau rutop kurma basah namanya rutop. Adapun kurma kering namanya tamar. Ya. Jadi seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik buka itu dengan apa? Kurma rutop. Kalau nggak ada tamar, kalau nggak ada air. Ya. Dan kemudian waktu-waktu menjelang mendekati buka itu waktu-waktu yang mustajabah. Ada semua riwayat yang disebutkan, ada di antara ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya siapa? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang dia itu berpuasa sampai dia berbuka. Maka oleh sebab itu di waktu kita puasa banyak berdoa. Ya, di samping orang yang lagi safar, ketika dia safar, doa orang tua terhadap anak, ya, ini termasuk doa-doa yang mustajabah. Maka oleh sebab itu hendaklah banyak berdoa ketika kita siap-siap atau mendekati apa? Berbuka. Kenapa? Mengambil dari adillah hadis ini tadi. Nah, adapun yang disebutkan ad-du'a indal fitr, adapun doa ketika mau berbuka. Ya. Maka ada penyebutan di sini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, kana Rasulullah idza aftara. Kana Rasulullah idza aftara. Adalah Rasul apabila beliau berbuka. Maka di sini memang betul kalimatnya aftara. Pakai fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu kan perbuatan yang sudah lalu. Kan seperti itu. Tapi dalam praktiknya ini doa mau buka. Ya, dan ini doa yang hadisnya hasan. Di antara hadis-hadis yang lain, di samping Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya. Itu di antaranya kan ada yang kita pernah dengar itu. Maka doa yang hadis paling sahih adalah ini, dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Walaupun ada yang memahami, oh ini kan dibaca kalau kita sudah minum atau kita tadi sudah buka. Karena dhahabat dhama'u maknanya apa? Telah hilang dahaga. Wa batallatil 'uruq, telah basah kerongkongan. Kan begitu? Oh, maknanya begitu. Wa thabatal ajr insyaallah. Semoga akan tetap pahala jika Allah menghendaki. Artinya ini bentuk bentuk apa? Proja ya. Nah, adapun praktek yang disebutkan oleh para ulama, ad-du'a indal fitr,
Berarti ini doa ketika mau berbuka. Walaupun memang ada khilaf, nggak ada doa khusus. Yang benar ya bismillah. Keumuman gitu ya. Nah, barakallahu fikum, ini hadis yang paling sahih. Adapun ya wallahu a'lam. Yang jelas disebutkan dalam sahih fiqhus sunnah, maka di situ disebut dengan apa? Menjelang buka. Jadi sebelum apa? Ya, sebelum kurma dulu. Kan memang yang afdal dengan kurma, futop kalau nggak ada tamar. Kalau nggak ada ya kolak. Nggak ada lagi. Sebenarnya di masa-masa kita kan dulu begitu ya. Nah, tapi tetap ya, OT-OT jangan ngalahkan kurma dulu kalau ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita dulu karena tidak pernah tahu kurmanya di Bali tahunya kena kurma. Tahunya kita kolak. Jadi ya kau sabar ini itu yang. Jadi seperti itu ya. Jadi doa tapi bismillah tetap tidak dilupakan. Ada pun lafaz dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah baru bismillah. Gitu ya. Nah, ada pun bagaimana kalau dia amalkan itu setelah itu wallahu a'lam. Ya. Adapun ini kadang orang bahasa kita namanya ta'jil. Ta'jil sebenarnya bukan takjilan. Ada orang katakan kena takjilan. Padahal takjil itu yang menyegerakan. Dari yang ya tadi kurma, ya yang ringan itu. Ya, baru kemudian sholat. Baru kemudian yang berat. Yang berat sudah enggak disebut takjil lagi. Ya, jadi makanan berat. Jadi seperti itu. Nah, tapi intinya Pak, dibatalkan. Membatalkan dulu ya. Dan ini dalam barakallahu fikum menyelisihi kebiasaan orang-orang Syiah Rafidah. Jadi mereka tidak berbuka kecuali kalau sampai munculnya bintang. Bintang itu tidak muncul kalau sudah gelap banget. Nah, jadi seperti itu. Nah. Kemudian berikutnya tentang hadis berikutnya. Ya. Di situ menyebutkan wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, "Tasahharu." Makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Nabi mengatakan apa? Makan sahurlah kalian. Maka sesungguhnya makan sahur itu makanan yang berkah. Nah, jadi itu. Ternyata makan sahur itu makan yang berkah. Dikuatkan dengan hadis Amr ibn al-As. Ya. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahur. Yang membedakan, memisahkan ya, apa-apa yang antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab. Kita tahu bahwa as-siyamu ibadatun qadimatun. Puasa adalah ibadah yang dahulu. Ternyata Allah juga wajibkan umat yang dahulu. Tetapi tidak ada penegasan hadis mereka diwajibkan di puasa di bulan Ramadan. Hanya kita umat Islam, umat Muhammad yang wajib puasa di bulan Ramadan. Tapi ternyata dulu ahlul kitab kalau puasa dia tidak makan sahur. Adapun supaya kita berbeda, maka hendaklah kita makan sahur. Maka walaupun makan sahur itu yang biasanya, terutama kalau sudah akhir-akhir itu agak males. Lebih-lebih kalau ya, lauknya ndak zen. Ya kan? Kalau masih nasi padang, Masya Allah. Ya kan? Ya, ini masih zen kan begitu. Maka walau bijur'ah ma, walaupun mungkin dengan seteguk air, jangan males. Ya. Karena pendekatannya seperti itu, walaupun hanya mendukung ya, terutama ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur mukmin minimal dengan kurma. Ya. Jadi itu. Nah, kebalikan kalau tadi buka disegerakan. Kalau sahur afdalnya apa? Takhir, diakhirkan. Ya. Maka di sini
Hadis Anas tentang kisah yang disebutkan dan dia tanya kepada sahabat yang lebih senior, Zaid ibn Thabit. Nah, maka Zaid ibn Thabit mengkisahkan kepada sahabat Anas bin Malik, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah makan sahur bersama Nabi. Thumma qama ila shalah. Setelah makan sahur bersama Nabi, kemudian kami ini menegakkan salat subuh. Jadi hanya begitu ucapan disebutkan oleh sahabat Zaid ibn Thabit. Maka Anas bertanya, qultu kam bainal adhani was sahur? Jaraknya kira-kira berapa waktu jeda antara adzan dan sahur? Qala, maka Zaid mengatakan qudira khamsina ayat. Kira-kira khamsina ayat. Kamu membaca ayat Quran 50 ayat. Ya tentu bacaan biasa. Jadi betul-betul apa? Dekat. Maka kemudian ada riwayat yang lain. Apabila Ibnu Ummi Maktum adzan, makan minum. Apabila Bilal adzan, fala ta'kulu la tashrabu. Nah, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini dekat sekali ya. Sekali lagi kalau puasa itu al-imsak, menahan diri, berarti yang afdal itu mendekati. Nah, adapun kita tahu waktu sholat, maka dengan adzan. Nah, gimana? Ya tadi sebenarnya asalnya itu kita ngelihat apakah memang di situ sudah fajar shadiq atau masih fajar kadzib. Dan kita tidak terus mengintai, tidak terus melihat. Maka kemudian dengan apa? Waktu. Nah, ini perlu. Tentang waktu ini, sebenarnya jam ini bukan patokan yang asal, bukan patokan mutlak, tapi membantu. Itu sebenarnya membantu. Tapi kadang kita ini sudah terlalu terbiasa memakai jadwal sholat dengan jadwal sepanjang masa. Waduh, seakan-akan tidak berubah sama sekali. Nah ini berat nih. Nah maka oleh sebab itu tetap alhamdulillah waktu-waktu sholat sudah diwakili. Dalam hal ini Kemenak atau kemudian Kementerian Agama yang Pengadilan Agama ya. Waktu itu masih PA. Di situ. Makanya di sini perlu. Kenapa kalau di Indonesia ini terjadi dua iklim, dua musim, kemarau dan hujan. Ketika kemarau masih bisa dilihat. Adapun kemudian hujan kayaknya sangat kecil kemungkinan. Dan bisa jadi ada jeda waktu. Nah, maka barakallahu fikum, sebenarnya kita ini mudah. Kalau di Saudi alhamdulillah sudah jelas, sudah kelihatan. Ya. Nah, jadi sekali lagi apakah dan harus memang daripada pemimpin-pemimpin kita memperhatikan karena itu tentang masuk waktu sholat, termasuk itu bicara tentang kapan kita harus menahan diri tidak makan tidak minum, dan kemudian pula kapan kita mengawali atau kita berbuka. Ini memiliki tugas yang penting untuk itu diperhatikan. Lebih-lebih tentang waktu sholat, maka itu syartun min syurutis sholat, syarat sahnya sholat dukhulul waqt, harus. Kenapa? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Walaupun sudah ada ini di kita nih produk mauquta loh. Antum melihat produk mauquta. Maksudnya apa? Yaitu waktunya sholat. Tapi kita jangan berpatokan terlalu mutlak. Tetap bisa jadi mungkin ada jeda beda. Maka oleh sebab itu ini memang terjadi perdebatan. Sebenarnya subuh yang sekarang ini sudah subuh benar atau belum? Itu memang sempat terjadi. Ya, nah, barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu, ya kalau kita dulu di pondok, memang kita masih sederhana ya dulu sama, ya. Jadi terutama di pondok-pondok kita dulu memang, jadi secara umum sudah adzan kita belum. Ya kira-kira jeda 4 menit, 5 menit, itu biasanya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, dan itu yang di pondok-pondok biasanya seperti itu. Kenapa? Kadang terus dilihat posisinya. Jadi bagaimana ufuk sana apakah betul-betul sudah keluar namanya fajar?
Bisa dibedakan fajar shadiq ataupun fajar kadhib. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tentang apa tadi? Naam, tentang sahur yang paling afdal mendekati. Ya, jadi antara mau mendekatkan sholat, maka itu dekat. Sehingga oleh sebab itu nggak perlu lagi ada istilah-istilah imsak, berhentilah kamu. Apa itu berhenti, sudah berhenti sendiri. Ya kan? Padahal jarak antara imsak dengan apa? Sholat ini masih jauh, kadang 10 menit. Ya Allah, antum bisa 2 piring masih bisa itu. Ya kan? Masih bisa minum lagi. Ya kan? Jadi seperti itu. Dan ingat, waktu sahur waktu yang mustajabah. Dalam riwayat yang lain, Allah itu sesungguhnya para malaikat Allah mendoakan orang yang makan sahur. Walaupun sahur ini sunnah, afdaliyah. Seandainya seseorang tidak sahur, tidak apa-apa, puasanya tetap jalan. Penting niatnya tadi sudah di awal tadi. Nah, itu. Ditambahkan terakhir pembahasan kita dari Salman ibnu Amir Ad-Dhabi dari Nabi, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Apabila salah seorang kalian berbukalah dengan apa? Kurma. Jika tidak ada dengan air, fa innahu tahur. Karena itu bersih, itu suci. Wallahu alam, itu dulu insyaallah taala. Kalau enggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Wadah. Baik, fadhil. Tentang puasa itu kan kalau ini kan apa namanya bolong-bolong kita tentang puasa itu harus dibayar. Ya. Bagaimana adakah syariat khusus yang mengatur tentang puasa sebelumnya? Misalnya dari kita SMA itu sering nggak bayar sampai sekarang. Jadi itu disebutkan salah satunya oleh Syekh Ibnu Baz dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang seseorang yang dulu di masa-masa ya jahil, mereka tidak berpuasa biduni uzrin, tanpa uzur. Maka bagaimana kewajiban dia setelah kemudian dia tahu ilmu, dia hijrah? Maka kata beliau, yang pertama kali adalah taubatan nasuha. Itu yang paling penting. Adapun dia mengqadha apa yang dia ingat, apa yang dia hafal. Dan Allah tidak membebani apa yang keluar dia hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa yang dia mantap berapa? Jika kemudian terlalu banyak, tidak sanggup, ya udah, taubatan nasuha yang lebih penting. Ya, itu satu. Jadi seperti itu posisinya. Nah adapun orang-orang yang mereka kemudian tidak berpuasa tanpa uzur, ya jelas itu adalah dosa besar. Ya, dia segera taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kemuliaan di itu tadi. Jadi kalau itu hafal dan kemudian dia ingat, ya apa yang dia ingat. Ya, jadi seperti itu. Nah, dan tidak boleh kemudian misalkan dulu pernah dia wajib qadha puasa, tidak boleh kemudian dia sampai bertemu dengan Ramadan. Tak boleh. Jadi itu syaratnya apa? Dia harus taubat nasuha. Jika dia lakukan secara sengaja, maka dia pula harus qadha dan harus bayar fidyah. Jika tanpa unsur sengaja, maka cukup dia taubat dan dia mengqadha. Jadi seperti itu posisinya. Nah, jadi itu ya. Nah, sah. Jadi bahwa kafarat itu diberlakukan memang karena di situ pembatal orang yang lagi berpuasa dan ada di sana namanya kafarat. Ya. Adapun orang-orang mendapatkan uzur tidak berpuasa karena misalkan baru datang safar atau masih dalam posisi safar, tidak terkena dalil kafarat itu. Nah, jadi seperti itu. Adapun tentang kafarat apakah hanya suami saja atau dengan istri? Jika kedua-duanya itu sepakat, dua-duanya kafarat. Jika istrinya dipaksa, ya suami yang wajib bayar kafarat. Jadi seperti itu. Nah, jadi sampai begitu pembahasan dalam bab itu.
Jadi pada intinya kalau memang dia uzur karena memang bolehnya tidak puasa karena safar atau mungkin sakit tadinya, alhamdulillah sembuh, kan? Nah, ingin itu, ya maka tidak terkena kafarat karena masih berjalan uzur dia tadi. Nah, cukup. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu.